Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 910 berharap. Ketika kata-kata ini diucapkan, hati dari penjaga pedang itu terguncang. Ini pertama kalinya perasaannya mengalami goncangan. Karena pemandangan di depannya begitu mengejutkan, dia benar-benar tidak pernah membayangkannya, pedang emas akan benar-benar muncul dengan kekuatannya untuk menyelamatkan Dimas Wu. Sebelumnya, Dimas Wu telah mengatakannya berulang kali bahwa pedang emas itu ada hubungannya dengan dirinya. Dia juga mengatakan bahwa pedang emas itu menyelamatkannya pada saat situasi bahaya, tapi penjaga pedang itu tidak mempercayai kata-katanya sama sekali, meskipun pada awalnya, pedang emas memang berubah, diiringi dengan kedatangan Dimas Wu. Kuil Senming juga sedikit berubah. Kemunculan pedang emas telah menghancurkan kuil Senming. Semua ini membuat penjaga pedang penasaran terhadap Dimas Wu. Namun, ia dapat melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Dimas Wu telah mengambil pedang itu sebanyak 3 kali, tapi pedang emas itu malah terbang menjauh. Hal ini membuat penjaga pedang itu percaya bahwa Dimas Wu bukan pemilik pedang emas itu. Namun, pada saat ini, melihat pedang emas itu memancarkan kekuatan pedang dan semua benda berhenti bergerak, Dimas Wu yang 1010S dari kematian, penjaga pedang mau tidak mau mengakui bahwa Dimas Wu ini benar-benar mendapat bantuan pedang emas. Dia dan pedang emas benar-benar memiliki hubungan yang tidak terpisahkan. Semakin banyak penjaga pedang itu memikirkannya, semakin bersemangat dirinya. Rambut putih di seluruh tubuhnya berkibar, setiap nadi di tubuhnya berdetak dengan cepat, matanya juga memancarkan cahaya yang cemerlang. Pada saat ini, suasana hatinya tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Demi menunggu pemilik pedang emas itu, ia telah menunggu di sini selama ribuan tahun. Bahkan walaupun dia hanya sebuah roh, dia tetap telah merasakan kesepian dan penderitaan. Dia sangat menunggu-nunggu saat ini, sudah terlalu lama, terlalu lama. Ekspresi wajah Dimas Wu saat ini juga bersemangat, merasa terkejut dan senang. Sesaat, dia benar-benar berpikir keras hingga merasa putus asa. Dia berpikir bahwa dia benar-benar akan mati di sini, tetapi ketika hatinya merasa sangat putus asa, serangan ganda dari penjaga pedang itu tiba-tiba membeku. Alih-alih menunggu kematiannya, dia malah mendapatkan kesempatan yang tidak terduga. Untuk sesaat, Dimas Wu tidak dapat mempercayai kenyataan ini. Dia tertegun untuk beberapa saat sebelum menyadari bahwa dia telah diselamatkan. Ketika Dimas Wu mengangkat pandangan matanya dan melihat ke sekeliling, dia menemukan bahwa jiwa penjaga pedang itu dan semua benda membeku. Pada saat yang sama, dia sekali lagi merasakan kekuatan aneh yang dapat memperkuat dirinya. Dimas Wu tiba-tiba menyadari bahwa itu adalah pedang emas. Benda itu sekali lagi menunjukkan kekuatannya dan menyelamatkannya. Kekuatan yang agung dan kuat ini adalah kekuatan pedang emas. Menyadari hal ini, Dimas Wu secara otomatis merasa sangat gembira. Dia bertarung begitu lama, tetapi dia tidak bisa meyakinkan penjaga pedang yang keras kepala ini. Bahkan dia hampir mati di tangan orang yang keras kepala ini. Tapi sekarang, semua kebenaran ada di depan penjaga pedang ini. Maka dengan ini, Dimas Wu sudah cukup untuk membuktikan dirinya tanpa harus menghabiskan banyak waktu untuk berdebat. Dia ingin melihat apa lagi yang bisa dikatakan oleh penjaga pedang itu. Saat ini, seketika, ada pemberhentian waktu secara sesaat. Setelah kejadian yang sangat mengejutkan, penjaga pedang itu akhirnya sadar kembali. Tanpa menunda waktu lagi, dia segera mendorong pikiran spiritualnya, menyingkirkan dunia jiwanya, menarik kembali serangan gandanya terhadap Dimas Wu. Dalam sekejap, tubuh Dimas Wu menjadi lebih santai, tanpa ada ikatan apapun. Dunia di depannya menjadi jernih kembali, kegelapan, kekacauan, roh hitam dan berbagai aura itu menghilang. Apa yang muncul kembali di mata Dimas Wu adalah tanah datar kosong yang luas dan cerah. Pedang emas yang besar tertancap ke atas tanah di reruntuhan kuil itu. Pedang emas memancarkan cahaya keemasannya. Cakupan cahaya keemasan sangat luas. Di saat dirinya diselimuti oleh cahaya keemasan, dia merasa sangat tenang.
Namun, ketika Dimas Wu mendapatkan kembali kebebasannya, cahaya keemasan itu akhirnya perlahan-lahan menghilang, semuanya mulai bergerak dan kembali ke keadaan semula. Karena penjaga pedang itu menarik kembali serangannya, kekuatan Dimas Wu sepertinya telah dikeluarkan semua, akal sehatnya bergegas kembali ke tubuhnya, dia jelas merasakan bahwa darah di tubuhnya mulai melonjak, tubuhnya penuh dengan kekuatan, kesadarannya juga menjadi penuh kembali. Tanpa ragu-ragu Iyagi, setelah Dimas Wu mendapatkan kembali kekuatannya, dia segera berdiri dari atas tanah, melihat bayangan penjaga pedang yang berada di udara dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Sekarang, kamu percaya bukan dengan apa yang aku katakan?" Pada saat ini, Dimas Wu akhirnya merasa gembira. Kenyataan itu menghantam wajah tua penjaga pedang itu. Dimas Wu benar-benar merasa sangat senang. Penjaga pedang itu perlahan-lahan mengulurkan tangannya, mengelus janggut putihnya, kemudian berbicara dengan penuh arti kepada Dimas Wu, "Tanpa diduga, pedang ini akan bergerak sendiri untuk membantumu. Sepertinya kamu memang berbeda dengan orang-orang lainnya yang ingin mengambil pedang ini. Karena kamu memiliki koneksi dengan pedang itu, maka secara tidak langsung aku tidak punya alasan untuk menghentikanmu Iyagi." Dalam satu kalimat saja dia sudah bisa menjelaskan sikap penjaga pedang. Mulai sekarang, dia tidak akan melakukan apapun untuk menghalangi Dimas Wu. Dia siap untuk berdiri dan menonton Dimas Wu menarik pedang itu. Apakah pedang emas ini dapat menjadi milik Dimas Wu? Maka hal itu bergantung pada takdir Dimas Wu sendiri. Setelah Dimas Wu mendengarnya, ada sebuah aliran yang kencang di dalam hatinya. Dia tidak sabar untuk melangkah maju dan berjalan ke depan pedang emas itu. Kemudian, tanpa ragu, dia mengulurkan tangan kanannya dan memegang gagang pedang emas itu. Jantung Dimas Wu berdegup dengan kencang saat dia memegang gagang pedang itu. Matanya juga bersinar terang. Dia tidak bisa menyembunyikan kegugupan dan kegembiraannya. Dia merasakan pedang ini bisa membantunya mendapatkan lebih banyak ingatannya Iyagi. Oleh karena itu, dia bahkan merasa sangat ingin mencabut pedang itu. Namun, setelah mengalami 3 kali kegagalan sebelumnya, Dimas Wu merasa ragu-ragu Iyagi tentang menarik pedang itu. Dia memegang gagangnya dengan erat, tetapi dia berhenti di sana. Dia tidak menarik pedangnya. Seolah-olah pedang itu sangat berharga baginya. Melihat Dimas Wu merasa ragu-ragu, penjaga pedang itu sedikit mengerutkan alisnya, kemudian berkata dengan takjub, "Kenapa? Kamu tadi bertarung untuk mendapatkan pedang ini, tapi sekarang, aku mengizinkanmu untuk mengambilnya, tapi kamu tidak melakukannya, tapi kamu malah merasa takut." Tepat setelah menyaksikan pertolongan pedang emas kepada Dimas Wu, penjaga pedang itu hampir yakin bahwa Dimas Wu adalah pemilik pedang tersebut, tetapi untuk benar-benar memastikan hal ini, Dimas Wu harus mencabut pedang itu sendiri. Jika tidak, semuanya tidak ada artinya. Penjaga pedang melihat sikap Dimas Wu yang ragu-ragu untuk menarik pedangnya, hatinya yang teguh tidak dapat dipungkiri menjadi goyah, matanya menatap Dimas Wu ada sentuhan rasa tertarik. Ketika Dimas Wu mendengar kata-kata penjaga pedang itu, ekspresinya seketika menjadi serius dan berkata dengan tegas, "Tentu saja tidak." Setelah berbicara demikian, Dimas Wu melepaskan tangan kanannya yang memegang pedang dan merentangkan telapak tangannya. Kemudian dengan tegas, dia mengulurkan tangan kirinya, menggunakan telapak tangan kirinya sebagai pisau tajam, mengarahkannya ke telapak tangan kanannya, kemudian menusuknya. Sret! Tiba-tiba, roh jahat hitam keluar dari tangan kirinya dan langsung menuju ke telapak tangan kanannya. Roh jahat hitam itu seperti pisau tajam. Dalam sekejap, hal itu menimbulkan luka berdarah yang dalam di telapak tangannya yang terlentang itu. Darah mengalir dari luka tersebut, menetes perlahan-lahan ke atas tanah melalui telapak tangannya. Tanah di tempatnya berdiri dengan cepat ternodai oleh darah Dimas Wu. Ketika darah itu menyentuh tempat di mana pedang emas itu tadi menancap, seketika, di tempat itu seolah-olah ada reaksi kimia yang terjadi pada saat ini. Debu dan puing-puing tiba-tiba menggulung, meledak dan menimbulkan asap putih, bahkan hal itu membuat suara mendesis. Pedang emas itu juga sepertinya terpengaruh olehnya, tempat itu bergetar dengan hebat. Ketika penjaga pedang melihat hal ini,
Pandangan matanya tiba-tiba berubah. Pandangan matanya menjadi sangat serius, jauh di matanya, ada sedikit makna terkejut dan harapan. Dimas Wu tidak merasa ragu-ragu lagi, dia langsung menyentuhkan tangan kanannya yang berdarah di gagang pedang emas itu. Duar. Saat tangan berdarahnya dan gagang pedang itu bersentuhan, pedang emas besar itu tiba-tiba membuat ledakan, kemudian, kolom cahaya keemasan besar ditembakkan dari atas pedang emas dan meluncur langsung ke langit, seolah-olah dia ingin menusuk langit. Ada kolom cahaya keemasan, seperti pohon yang menjulang tinggi, tebal dan tinggi, serta bercahaya dan menyilaukan. Cahaya keemasan yang luas dan yang sangat menyilaukan membuat orang merasakan seperti melihat matahari yang terbit. Saat kolom cahaya keemasan yang besar itu melesat ke langit, seluruh wilayah dengan cepat disinai, bahkan hutan neraka tersembunyi yang gelap dan tidak berjemur itu, diterangi dengan sangat terang pada saat ini. Langit luas juga telah mengalami perubahan yang luar biasa, awan melonjak dengan banyak, guntur dan kilat melonjak dan suaranya terdengar dengan sangat kuat, membawa awan dan kabut, semuanya berkumpul menuju kolom cahaya emas besar itu. Di tengah langit, angin bertiup kencang, udara bertiup kencang, pepohonan bergoyang-goyang dengan kencang di atas tanah, daun-daun yang berguguran beterbangan dengan kencang, debu kerikil beterbangan di udara, seluruh bumi berada dalam kekacauan karena pedang emas ini. Dimas Wu sendiri telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, begitu tangannya yang berdarah menyentuh gagang pedang itu, seluruh tubuhnya meledak dengan roh jahat yang banyak dan kuat, matanya menjadi merah darah dan menunjukkan padangan yang mengerikan, semua otot di wajahnya timbul, semua bergetar tanpa henti, hampir berputar, rambutnya terurai dan menari-nari oleh desiran angin, menjadi rumit, urat-uratnya muncul, tubuhnya penuh dengan aura membunuh yang besar. Kenangan di benaknya bergerak dengan cepat, dendam yang tidak terlupakan, pembunuhan haus darah, adegan berdarah, seperti film yang berputar, adegan demi adegan muncul di benaknya, matanya semakin merah dan emosinya semakin meledak, roh jahat di sekitarnya menjadi semakin kuat, seluruh tubuhnya benar-benar ditutupi lapisan hitam, bahkan kulitnya sendiri menjadi hitam. Dia seperti akan berubah menjadi awan hitam dalam sekejap. Awan hitam itu terus bergerak, pedang sihir itu terus bergerak, dunia penuh dengan awan hitam yang tidak ada ujungnya, guntur masih meraung, badai masih menguncangkan dunia dan cahaya keemasan masih membesar menerangi dunia. Berbaring di atas tanah, Tao Ti yang sedang sekarat, melihat pemandangan ini, kedua matanya membulat, detak jantungnya menjadi lebih cepat, dia merasa sangat bersemangat, tidak dapat menahan kegugupannya. Ia telah melihat berbagai sisi dari Dimas Wu, tetapi dia belum pernah melihat sisi yang begitu menakutkan dari dirinya. Pada saat ini, Tao Ti hanya merasa bahwa Dimas Wu sepertinya telah menjadi Raja Iblis yang tidak tertandingi, yang bisa membuat para dewa ketakutan. Roh jahat di tubuh Dimas Wu semakin dahsyat, hal ini membuat Tao Ti merasa sangat tercekik, bahkan hatinya merasakan rasa putus asa yang kuat. Seolah-olah dia akan dimusnahkan di dunia iblis ini dan mati sepenuhnya. Ekspresi penjaga pedang itu juga sangat berubah. Matanya yang terpana, terlihat ada perasaan terkejut di sana, dan masih ada perasaan berharap serta senang. Dia sekarang memandang Dimas Wu dengan pandangan berharap, di matanya, Dimas Wu seperti Raja Iblis yang agung, membuatnya memuji dan mengagungnya. Sebagai penjaga pedang yang kuat, dia selalu memandang rendah orang-orang dan dunia, tetapi kali ini, dia jatuh ke atas tanah, hampir merangkak ke arah Dimas Wu. Pemandangan ini sangat mengejutkan. Perlahan-lahan, keadaan Dimas Wu menjadi stabil, cahaya merah di matanya memudar dan digantikan oleh cahaya hitam. Dia menatap pedang emas yang sedang mengeluarkan cahaya emas itu, sudut mulutnya tiba-tiba memunculkan ekspresi suram dan menakutkan. Dalam ekspresinya, ada perasaan yang tidak terkendalikan, seperti orang yang senang karena mendapatkan sesuatu miliknya yang pernah hilang. Di matanya, dia seakan-akan sudah lama tidak bertemu dengan pedang ini. Pedang ini adalah harta abadi miliknya. Detik berikutnya, Dimas Wu tiba-tiba mengerahkan kekuatannya dan mencabut pedang itu dengan kencang. Duar. Suara keras meledak, pedang yang tertancap di tanah itu,
Pedang emas yang selalu tidak dapat dicabut itu, telah dicabut oleh Dimas Wu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.